Buat kalian yang gak punya teman, sekarang Mobile Legends nambahin fitur keren nih. Jadi player yang sekota sama kalian bakal kelihatan di sini ya men. Bisa lah kalian ajakin mabar ataupun ketemuan juga bisa lah nih. Apalagi kalau ketemu ade-adean gemes nih. Aduh, itu pasti bakal jadi sesuatu yang wow kan. Ya balik lagi bareng aku di Emirum is here. Di video kali ini aku pengen ngebahas tentang 2 hero revamp yang nantinya bakal rilis kayaknya sih di akhir bulan ini ya. Ada Vexana, udah nggak burik lagi ya guys ya. Udah wangi lah dia sekarang. Lebih gimana gitu sekarang. Dan ada temannya satu lagi nih, si Faramis ya. Ini adalah hero dengan skin legend yang selalu kalian bilang di kolom komentar. Yo men, ini adalah hero yang nggak jelas yang ada di Mobile Legends. The real hero anak tiri banget lah ya kan si Faramis ini. Nah, aku tuh pengen ngebahas kelebihan dan kekurangan 2 hero revamp ini dari kacamataku aja sih. Jadi kedua hero revamp ini itu aku bisa yakin bakal laku ya di season depan. Kenapa? Ya karena perubahan yang mereka dapetin nih. Apa aja ya perubahannya? Kuilah. Kita mulai dari Vexana. Untuk perubahannya ada beberapa hal sih untuk si Vexana ini. Dari skill 1 dulu deh ya. Yang lama itu kan bisa nembus gitu kan ke target yang kita arahin gitu lah pakai skill satunya sampai ke belakang gitu. Tapi yang baru itu nggak bisa tembus men. Nah tapi nih, siapapun yang ada di area musuh yang terkena skill 1 itu bakal terkena efek yang sama sih sebenarnya, efek Terrify gitu men. Tapi delay sih sebenarnya skill ini. Target yang terkena skill 1 itu bakal ada area lingkaran di kakinya. Dan target lain yang ada di dalam lingkaran itu juga bakal terkena efek Terrify itu men. Tapi lain cerita nih kalau kayak gini ya. Aku taruh target agak jauhan sama target yang 3 biji ini. Dan si yang satu ini kan gak gerak ya kan. Jadi simpelnya tuh kayak gini deh. Ini tuh lebih baik sebenarnya skill ya ketimbang yang lama ya. Karena kalau yang lama itu kan kita harus pas banget tuh ngeluarin tangannya itu kan sampai kena ke musuh. Kalau nggak kena ya nggak akan terjadi apa-apa. Tapi dengan pembaruan yang ini, aku harap sih pas suar si Vexana ini jauh lebih berguna karena crowd control yang baru ini. Jadi bisa nyamber gitulah men skill satunya itu efek Terrify-nya itu. Kalau dari skill 2 yang lama, nah Vexana itu kan bakal ngasih area lingkaran gitu ya. Sama kayak bentukannya sih sama kayak skillnya si Gord ya. Ada damage-nya juga sih. Nah untuk yang baru, Vexana itu dikasih penambahan yang keren sih menurutku. Jadi skill 2 ini ditambah efek slow sebesar 30%. Tapi tetap sih bakal ada jeda kayak 1 detik gitu men. Sebenarnya ini tuh kelemahan ya dari si Vexana ini. Tapi ya oke lah. Nah ada rahasia lagi nih men dari skill baru yang mungkin kalian semua belum pada tahu. Ketika kalian ada di team fight, usahakan pakai skill 1 dan 2 itu secara cepat ya. Karena apa? Damage yang dihasilkan itu jauh lebih besar. Gini deh. Nih ya aku pakai skill 1 dan 2 tapi agak lambat. Damage yang dihasilkan dari komboan ini itu cuman 2095. Ketika aku combo cepat nih skill 1 dan 2, damage-nya naik kan 2652. Kenapa bisa gini? Karena menurutku ya, ini nih kayak teori sok tahuku gitu lah. Skill 1 dan 2 itu yang dipakai secara cepat, jadi damage-nya itu bakal bercampur di waktu yang bersamaan. Ternyata nih, setelah aku selidiki kenapa damage-nya ini bisa naik gitu, skill 1 yang baru ini itu punya ledakan kecil gitu men sebenarnya di ujungnya ketika efek Terrify-nya selesai. Nah, ditambah skill 2 itu juga meledak juga nih. Jadi mungkin itulah yang ngebuat damage-nya tuh jadi bercampur dan menghasilkan damage yang besar tadi 2652 tadi. Nih ya, kalian perhatikan waktu yang diperlukan skill 1 dan 2 itu bedanya hanya sepersekian detik untuk meledak. Ya mungkin itulah yang menjadi penyebab damage-nya bisa jadi naik men. Ini mah dari teori ya itu tadi, teori kesoktahuanku aja. Kalau teman-teman tahu nih kenapa bisa naik gitu damage ya, kuilah kita sama-sama sharing di kolom komentar. Dan untuk ultimate-nya, Vexana enggak bakal manggil hantu lagi nih yang untuk ulti yang baru.
Jadi bakal ada raksasa gitu men yang nggak tahu nih datang dari mana. Kalian arahin aja nih skillnya dan raksasa itu bakal turun deh. Kalau terkena sama unit musuh, musuh itu bakal naik gitu men, kena kayak apa ya? Oh, airborne lah yang dihasilkan dari raksasa itu tadi. Ulti ini tuh jauh lebih berguna setelah di revamp ya. Karena bisa buat ngebantuin Lord juga nih. Password juga jauh lebih berguna, apalagi kalau musuhnya pada ngumpul terus kita turunin nih raksasanya. Itu tuh jauh apa ya, lebih berguna lah karena ada efek airborne itu juga tadi kan. Dan terus juga buat nebe turret jauh lebih enak lah. Tapi kelemahannya ultimate yang baru ini kita nggak bisa mindah-mindahin sesuka hati men, kayak Vexana versi yang lamanya. Yang kita tuh bisa sesuka hati pindah-pindah kan hantunya tuh dalam durasi ultinya. Jadi dia tuh bakal jalan sendirian gitu lah men si raksasa ini, nggak tahu arah gitu lah. Tapi bakal pindah sih kalau dia tuh jauh dari Vexana ya. Tapi tetap sih ada yang kurang aja gitu kan. Cuman kalau si raksasa ini bisa dipindah-pindahin mungkin bakal jauh lebih nggak adil kan. Karena efek airborne itu bakal jauh lebih terasa gitu lah men ketika di team fight-nya. Jadi bakal terus-terusan kena airborne gitu. Kan gak lucu ya kalau di war kayak gitu. Nah Vexana ini itu aku yakin banget setelah di revamp itu bakal laku men. Karena keseluruhan skill yang baru ini itu ngebuat Vexana jadi bahan pertimbangan untuk push rank. Buat lawan hero-hero cepat skill satunya juga termasuk oke ya. Buat team fight semua skillnya juga oke banget malah. Jadi ya udah pasti ada kemungkinan besar hero ini bakal laku. Nah tapi bakal jauh lebih laku hero revamp yang satu ini men. Yap, Faramis. Ada beberapa perubahan dari Faramis yang kemarin itu aku juga udah pernah bahas ya. Aku udah pernah bikin videonya yang beberapa bulan yang lalu. Tapi itu kan belum fix ya. Nah dari skill pasif, si Faramis ini setiap 4 detik sekali itu bakal dapetin biji-bijian yang berguna banget untuk ngekat respon matinya doi. Jadi ketika yang lama itu kan kalau kita mau dapat biji-bijiannya itu kan kita harus ngekill sesuatu ya. Jadi nanti biji-bijian itu bakal keluar. Tapi yang versi yang baru ini kalian cuman butuh apa ya, kayak lebih enak lah gitu. Cuman ngarahin skill aja, yang penting kena, nanti biji-bijian itu keluar dalam 4 detik sekali. Semakin banyak nih kalian ngambil biji-bijian ini, responnya tuh ya ini cuman sedetik. Jauh lebih enak lah men untuk yang skill pasif yang baru ini. Pakein aja ya skill kalian itu ke musuh-musuh. Ntar juga biji-bijian itu keluar. Tapi inget, kalian harus selalu ngambilin biji-bijiannya ini ya. Jadi jangan dianggurin gitulah. Karena kan banyak banget nih player-player yang pakai Faramis gitu, entah itu di klasik yang cuman mau belajar tapi enggak diambil tuh biji-bijiannya. Dan mulai dari sekarang kalian harus ngambil ya itu ya men. Dan ingat, ini bakal respon setiap 4 detik sekali ya biji-bijian ini keluar. Jadi ya sebenarnya jauh juga sih, kayak nggak adil gitu kalau skillnya bisa di spam terus. Ya bukan bakal dapat biji-bijian itu terus ya, dan otomatis bakal jauh lebih banyak. Nah itulah kenapa harus direspon selama 4 detik sekali. Entar malah responnya nggak ngotak kan kalau cuman pakai skill terus dapat biji-bijian, itu kan jauh lebih nggak adil ya. Dan ya kemungkinan besar kalau itu terjadi, hero ini tuh bakal dijadiin the next hero feeder. Karena ya keenakan respon cepat itu. Jadi ya orang-orang nanti main ya udah mati-mati aja, cuman responnya cuman sedetik ini kok ya kan. Jadi bagus lah ya setiap 4 detik sekali. Dari skill 1 yang lama, Faramis itu kan bakal jadi hantu yang gagal ya. Aku bisa bilang dia ini bakal jadi hantu yang gagal. Masa hantu nggak bisa nembus tembok? Harusnya kan bisa ya. Nah di skill 1 yang baru, Faramis itu bakal jadi hantu yang seutuhnya. Dia tuh bakal bisa tembus tembok gitu men. Mau tembok yang tipis, tembok yang tebel sekalipun ya digas aja. Nah dari skill baru ini, Faramis bisa dijadikan roamer yang bagus banget untuk di ya mungkin next season lah ya. Karena cooldown skillnya juga nggak lama-lama banget nih dari skill satunya. Kan kalau mengekat cooldown itu kan tinggal tambahin buku aja ya. Nah nanti tuh bisa di spam terus tanpa takut juga nih kehabisan mana. Jadi bisa lah Faramis agak laku ke depannya. Untuk dijadiin side juga oke banget sih menurutku. Karena clear minion juga lumayan lah ya kalau pakai skill 2 yang area itu, yang apa yang kipas itu. Jadi kenapa aku bilang tadi dia nih bakal raku di roamer ataupun di side? Ya untuk mobilitas dengan skill 1 yang baru ini, ya si Faramis bakal jauh lebih berguna men, bakal jauh lebih cepat. Ada war di mana ya kita kan bisa tinggal datang dengan cepat ya kan.
Nah itu kan dari soal tembus-tembusan ya, dari soal rotasi. Nah kalau dari skill 1 ini kan yang lama itu dia bakal narik musuh gitu ya, yang terkonek sama talinya ini men. Tapi di skill yang baru ini, skill 1 yang baru ini, itu tuh jauh lebih enak. Kita jauh lebih bisa mengontrol waktu untuk narik musuhnya gitu. Jadi gak perlu nunggu-nunggu lagi lah. Kalau yang lama tuh kan kayak harus menuhin bar yang ini ya, sampai penuh baru nanti musuhnya ketarik ke kita. Nah kalau yang baru ini nggak usah men, kalian tinggal tap-tap aja nih. Semisal musuhnya udah agak sedikit mau kabur ya, kalian tinggal tap aja gitu loh dengan skill 1 nanti musuhnya itu bakal merapat. Buat di war ya skill ini jauh lebih berguna lah asli. Karena itu CC tadi itu loh men. Nah untuk skill 2 nya itu sebenarnya nggak jauh beda ya, masih ngeluarin kipas dan mantul-mantul gitu. Mau yang lama, mau yang baru juga masih terlihat sama sih menurut gue dari sepenglihatanku. Dan uniknya tuh di ultimate-nya ini men. Kita semua kan tahu Faramis ini kalau ulti di waktu yang tepat itu bakal menghidupkan lagi teman-teman yang mati di area ultinya. Tapi yang baru, Faramis itu bakal ngasih ya tetap si area yang segede gini selama 6 detik. Akan ada HP tambahan juga nih men, dan juga 50% movement speed selama 1 detik. Jadi HP tambahan ini tuh sama kayak barnya si Masya ya, yang bisa nambah gitu. Nah ketika HP tambahan ini habis, siapapun tuh bakal terkena efek silence gitu men. Nih kalian lihat ya, ada efek silence kan di atas kepalanya si teman-temannya si Faramis ini. Ya jadi kayak agak terdiam gitulah. Kalau nggak salah kayak Hanzo sih ya, pas bayangannya tuh habis itu kan badannya aslinya tuh bakal terdiam sejenak tuh. Ya kurang lebih kayak gitulah men. Jadi ini tuh nggak bakal menghidupkan temennya lagi, tapi lebih ke defense aja sih menurutku di team fight-nya. Ya dimana ada kelebihan ya pasti di situ ada kekurangan kan. Sebenarnya ulti yang lama itu aku bisa bilang udah bagus banget, karena ya kita bisa hidup lagi kan, apalagi pas di momen yang tertekan gitu men. Kayak di base butuh di defense, kan bisa ya pakai ultinya nih buat ngedefense jauh lebih mantep lah gitu. Jadi nge-clear minion yang datang itu jauh lebih enak. Tapi ya gitulah ya, moga-moga Faramis ini kedepannya bakal laku. Dan juga si Vexana itu tadi ya jadi laku, karena kan juga udah wangi banget tuh. Nah jadi gimana nih menurut kalian? Kalau kalian mau nambahin kekurangan dari video ini, kuilah kita sama-sama sharing lagi ya di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit, bye-bye.